Guys, dikatakan Indonesia secara rasmi telah menikam China. Apa terjadi guys? Jom tonton video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja masuk ke Musa channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya termampu untuk mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction guys daripada channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia, dikatakan secara rasmi Indonesia menikam China. Dikatakan karma harus dibayar dengan konta. Apa terjadi guys? Untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut yang ingin disampaikan dalam video reaction ini, jom kita layan dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Oke guys, dikatakan karma dibayar dengan konta. Indonesia rasmi tikam China guys. Apa yang dimaksudkan? Karma dibayar konta. Gak cuma China, negara ini bisa gelap gulita negara Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, langkah Tiongkok yang seenak jidat larang Indonesia melakukan pengeboran di Laut Cina Selatan yang masih merupakan zona ekonomi Tiongkok eksklusif protes NKRI, aktiviti Indonesia di Laut kini Natuna mulai guys. mendapat karmanya. Tiongkok disebut telah meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan China kegiatan minta Indonesia eksplorasi hentikan minyak dan gas pengeboman di perairan minyak Laut di Cina Natuna Selatan yang diklaim milik mereka. Menurut pihak yang mengetahui tindakan China telah mengungkapkannya kepada kantor berita internasional Reuters. Mereka yang mengetahui hal itu mengklaim bahwa ini adalah pertama kalinya Tiongkok protes China guys bertindak aktiviti sedemikian Indonesia rupa, yang semakin meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara terkait masalah Laut Cina Selatan. Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan. Sebuah surat dari seorang diplomat China kepada seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia ingin Indonesia hentikan eksplorasi minyak dan gas karena terjadi di perairan milik Beijing. Menurut Muhammad Farhan, anggota Komite Keamanan Parlemen negara itu, tanggapan kami atas surat dari China jelas dan tegas bahwa kami tidak menghentikan kegiatan eksplorasi. Mereka tetap meneruskan kegiatan pengeboran dan kedaulatan kami, katanya kepada Reuters. Sahabat Bagi-Bagi, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan segala bentuk komunikasi diplomatik antara kedua negara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat dibagikan. Indonesia nampaknya memang tak mau belum dapat dihuraikan guys. China di Laut Natuna Utara. Berdasarkan dokumen dari Asia Indonesia Times pada hari Selasa, sebuah artikel berjudul Indonesia menikam pisau di punggung China dengan tiba-tiba melarang ekspor batu bara beredar luas oleh situs web berita China. Artikel itu mengatakan dibalas balik guys, karma ekonomi komprehensif regional, perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh 15 negara Asia Pasifik termasuk China dan Indonesia mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Baru-baru nih guys, Januari guys. Tetapi Indonesia segera mundur. Sahabat sekalian, nampaknya pukulan Indonesia ke pihak Beijing memberikan dampak yang ekstrim. Karena dengan Indonesia stop pasukan batu bara ke China sudah bisa dipastikan Tiongkok akan gelap gulita selama bulan Maret 2022. Kekurangan batu bara. Sahabat Bagi-Bagi, menurut admin, langkah berani pemerintahan Jokowi kali ini patut diacungi jempol. Karena walaupun kita kalah dari China dalam segi persenjataan perang,
Akan tetapi, kita bisa lumpuhkan China dengan stop semua pasokan sumber daya alam ke negeri baru tersebut. mereka rasa, guys. Dan ketergantungan negara-negara besar akan kebutuhan energi dari negara kita adalah poin penting untuk Indonesia menjadi pengontrol dunia. Bagaimana menurut sahabat sekalian? Silahkan kalian berikan komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang baru singgah di saluran ini, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan menjadi saluran pemersatu bangsa. Admin cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalam. Hah, baru Tiongkok rasa, guys. Betul lah, karma dibalas konta. Apa yang China buat ke atas Indonesia dibalas terhadap apa yang mereka lakukan. Indonesia secara terus langsung bagi stop batu bara. Barulah mereka rasa. Barulah kita tengok pemimpin yang berani melawan. Tak lama lagi, guys, Tiongkok gelap gulita lah, dikatakan March pada tahun 2022. Betul lah, guys. Sebenarnya kalau kita tengok karma tetap dibayar dengan konta. Ngamlah bersesuaian dengan apa yang China lakukan terhadap Indonesia. Dimana kalau kita tengok daripada sumber ni, daripada video yang kita tengok sebentar tadi, dikatakan salah seorang wakil daripada China telah menghantar surat kepada menteri luar di Indonesia, di mana pihak Tiongkok mengarahkan Indonesia untuk menghentikan pencarian minyak ataupun pencarian gas. Akan di sana adalah kawasan daripada Tiongkok. Menurut daripada sumber, kalau kita tengok video sebentar tadi, dikatakan Indonesia tetap akan meneruskan segala pencarian ataupun segala perindustrian pencarian gas yang dilakukan pada sebelum ini akan tetap diteruskan, kerana seperti apa yang kita tahu, di sana sebenarnya masih lagi adalah kawasan daripada Indonesia. Dan kalau kita nampak, sebenarnya Indonesia merupakan salah sebuah negara yang terbesar sekali yang mengekspor batu bara ke China. Dan kalau kita tengok, Indonesia ini merupakan negara yang terpenting, guys, yang terpenting untuk China untuk meneruskan mendapat sumber batu bara. Tetapi kalau kita tengok dengan sikap Tiongkok seperti itu, yang memang sangat-sangat sombong, yang sangat mementingkan diri sendiri, yang sehingga akan mengklaim yang bukan kawasan mereka, mereka mahu untuk menjadikan salah satu some part of the kawasan Tiongkok ataupun kawasan China. Jadi justru daripada itu kita dapat nampak pihak pemerintah di Indonesia memberhentikan serta-merta mengekspor batu bara ke China. Dan kita dapat nampak ini merupakan satu implikasi yang sangat besar kepada China. Sebab bayangkan je lah, Indonesia merupakan ekspor yang terbesar sekali yang masuk ke Indonesia untuk mengekspor batu bara. Jadi jika Indonesia tarik diri ataupun tidak lagi mengekspor batu bara ke China, kemungkinan besar, bukan lagi kemungkinan besar, China akan mengalami krisis bekalan elektrik yang teruk, guys. Dan dikatakan pada bulan Mac pada tahun 2022, dikatakan Tiongkok boleh mengalami satu peristiwa kegelapan, iaitu kekurangannya sumber elektrik yang digunakan oleh masyarakat maupun negara China. Itulah implikasi terbesar. Oke, guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke, guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.